Ya, halo Sobat Sehat RSCM semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Diki Tahapari. Saya dokter penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Saya bertugas di RSCM, termasuk di RSCM Kencana. Ya, Sobat Sehat RSCM, kalau kita bicara kista tiroid, kita perlu tahu dulu ya, tiroid itu apa. Nah, tiroid itu adalah kelenjar. Semua orang punya kelenjar tiroid. Kelenjar yang ada di leher yang berfungsi menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini fungsinya bermacam-macam. Menghasilkan hormon tiroid ini mempengaruhi kerja metabolisme tubuh, termasuk denyut jantung, termasuk bagaimana kita berkeringat, termasuk mempengaruhi bahkan sampai ke sistem reproduksi. Nah, kalau kita bicara mengenai kista tiroid, itu adalah adanya benjolan di dalam kelenjar tiroid yang berisi cairan, ya. Ada benjolan di dalam kelenjar tiroid yang berisi cairan. Jadi benjolan di dalam kelenjar tiroid bisa bersifat padat, itu kita sebut sebagai nodul tiroid. Kalau dia isinya cairan, kita sebut sebagai kista tiroid. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kista tiroid itu memang ada bermacam-macam. Ada yang kita kenal dengan kista tiroid sederhana. Artinya benjolannya full isinya semuanya cairan. Nah, kalau kista tiroid sederhana ini sebagian besar adalah sifatnya jinak. Nah, ada juga kista tiroid yang sifatnya kompleks. Artinya apa? Artinya ada bagian cairnya, ada bagian padatnya. Nah, itu tergantung proporsi jumlah bagian padatnya dan karakteristik dari bagian padatnya. Ada juga yang memang memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi untuk ganas. Tapi secara umum, pada umumnya, kista tiroid itu sebagian besar sifatnya adalah jinak. Ya, Sobat Sehat RSCM, kalau kita mau mengenali kista tiroid, titik masuknya adalah mengenali adanya benjolan di leher. Bagaimana caranya? Kita harus periksa leher kita sendiri. Caranya mudah sebenarnya. Kita berdiri di depan kaca sambil sedikit menengadah. Mungkin bisa disiapkan 1 gelas air gitu ya. Lalu kita perhatikan di leher bagian tengah kita. Lihat, ada benjolan nggak di bagian tengah leher kita? Kalau ada benjolan, ada kemungkinan itu dari tiroid. Lalu kita menelan ludah atau minum air putihnya. Kita lihat selama proses menelan. Apakah benjolan tersebut bergerak tidak dengan gerakan kita menelan. Kalau benjolan itu bergerak dengan menelan, berarti ada benjolan dalam tiroid kita, atau kita bilangnya nodul tiroid. Kalau berisi cairan, kita sebut sebagai kista tiroid. Tapi untuk mengetahui apakah isinya padat atau isinya cairan, tentu saja harus diperiksa oleh dokter, setidaknya dilakukan USG tiroid. Sobat Sehat RSCM, pada umumnya sebagian besar kista tiroid adalah jinak. Jadi pengobatan yang kita lakukan adalah untuk mengecilkan dari kista tersebut. Karena kalau ukurannya cukup besar, bisa mengganggu penampilan, mengganggu proses menelan, atau rasa tidak nyaman di leher. Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil cairan dari dalam kista tiroid itu. Tindakannya cukup cepat dilakukan dan cukup aman, karena sekarang tindakan mengeluarkan cairan dari kista tiroid itu kita kenal dengan namanya aspirasi kista tiroid. Dan itu di RSCM kita semua kerjakan dengan panduan menggunakan USG. Jadi dokternya bisa menggunakan USG melihat ujung jarumnya untuk mengeluarkan cairan yang ada dari dalam kista tiroid itu. Nah, sebagian besar cukup dengan sekali pengambilan. Tapi kalau memang dengan sekali pengambilan terisi kembali cairan, kita bisa lakukan injeksi obat-obatan seperti misalkan etanol. Injeksi etanol ke dalam kista tiroid itu supaya tidak memproduksi cairan kembali. Ya, Sobat Sehat RSCM, jadi kista tiroid intinya adalah benjolan di dalam kelenjar tiroid yang berisi cairan. Jangan khawatir, sebagian besar jinak, dan tindakan yang dilakukan bisa dilakukan pengambilan cairan atau penyedotan cairan dari kista tiroid tersebut, dan diharapkan hasil yang cukup baik. Apabila Sobat Sehat RSCM memiliki keluhan terkait benjolan di leher, dapat mengkonsultasikan ke tim dokter di RSCM Kencana.
Di RF Mencana, tim dokter terkait dengan pelayanan tiroid sangatlah lengkap, mulai dari dokter endokrin, dokter bedah, dokter nuklir, dan tim dokternya selalu berkomunikasi dalam suatu tim, jadi bisa memberikan layanan kesehatan yang terbaik buat masalah kesehatan Sobat Sehat semua.